Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropik. Saya jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam yang berada di Kota Pontianak. Di sini saya mendapatkan beberapa materi dari Pancasila atau Makultur Pancasila untuk saya jelaskan tentang hak kewajiban warga negara. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan, yaitu fungsi negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, homo homini lupus, manusia akan memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Kita akan memasuki poin yang pertama tentang pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwasanya warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia terhadap NKRI. Dan poin yang kedua adalah pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwasanya HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk time dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum negara dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia sendiri, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban warga negara. Yang poin yang selanjutnya adalah perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai politik. Dan pada tahun 1959 sampai dengan 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Dan pada tahun 1966 sampai dengan 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dan pada tahun 1970 sampai dengan 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Dan pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadinya perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Poin yang selanjutnya adalah hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi, seperti contohnya kebebasan berpendapat. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi, seperti contohnya hak memilih, hak manfaat, dan hak membeli. Yang ketiga adalah hak asasi sosial dan kebudayaan. Seperti contohnya mendapatkan pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hak asasi prosedural.
yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Yang kelima adalah hak asasi politik, seperti contohnya memilih, dipilih, dan berorganisasi. Yang keenam adalah hak asasi dalam perlakuan yang sama, seperti contohnya hukum dan pemerintahan dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945, pasal 27, 28, 30, dan 31. Yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir. Pemikir yang pertama yaitu kaum pluralis. Mereka berpendapat masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Pendapat kedua dari kaum Marxis. Dominasi kekuasaan pada negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuris untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Dan pendapat ketiga dari kaum sintetis. Mereka berpendapat bahwasanya mereka menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Jadi negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua.